Pas sampai di apartemennya Kamata, Kamata ini ternyata ngajak si Azuma untuk bermantap-mantap. Tapi ditolak. Karena ajakannya ditolak, si Kamata ini ngamuk sejadi-jadinya dan langsung mencekik si Azuma hingga tewas. Halo semua, terima kasih sudah ngeklik video ini. Perkenalkan, nama gua Juan dan selamat datang di Asal Analisis. Kalau di minggu kemarin, kasus pembunuhan berantai yang gue bawakan itu korbannya adalah bocah semua. Nah, di video kali ini gue akan membawakan kasus pembunuhan berantai mengerikan lagi yang korbannya adalah wanita semua, guys. Dan berdasarkan pernyataan dari beberapa orang, dikatakan bahwa pelakunya ini kemungkinan memiliki kepribadian ganda, guys. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini, jangan sampai melengkar, ceritanya baru aja dimulai. Pada tanggal 10 Juli tahun 1940, lahirlah seorang anak laki-laki di sebuah kota yang bernama Ozu. Nah, kota Ozu sendiri berada di prefektur Ehime, negara Jepang, guys. Anak laki-laki ini diberi nama Yasutoshi Kamata. Nah, orang tuanya Yasutoshi Kamata diketahui memiliki ryokan. Kalau yang belum tahu ryokan itu apa, nah jadi ryokan itu adalah sebuah penginapan yang menggunakan arsitektur bergaya Jepang tradisional, guys. Jadi bentukannya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, akhirnya si Kamata tumbuh dewasa tuh, menikah dengan seorang wanita dan punya 2 orang anak. Lalu si Kamata ini menjadi pengusaha sumpit sekali pakai. Tapi suatu ketika si Kamata mengetahui kalau istrinya udah selingkuh dari dia, guys. Pas si Kamata tahu istrinya selingkuh, dia sakit hati banget tuh dan langsung membawa kedua anaknya ke kota Nishinari. Di sana si Kamata bekerja sebagai pencuri pakaian dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi, guys. Kenapa bisa dijual dengan harga lebih tinggi? Ternyata diketahui bahwa Kamata ini memiliki kepribadian yang baik, sopan, dan juga ramah di mata para pembelinya, guys. Makanya banyak orang yang dengan mudahnya bisa terbujuk oleh si Kamata untuk membeli barang curian dia. Saking sukses yang dikatakan bahwa si Kamata ini sampai memiliki 20 apartemen loh. Gila gak tuh? Lah gua aja satu rumah aja nyicil 20 tahun. Tapi di sisi lain si Kamata juga ternyata diketahui memiliki emosi yang eksplosif. Dimana kalau si Kamata udah marah itu bisa meledak-ledak banget, guys. Nah, dari sinilah pembunuhan berantai mengerikannya dimulai. Pada bulan Mei tahun 1985, seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun menghilang begitu saja. Ibu ini diketahui bernama Fusae Azuma. Nah, si ibu ini juga sudah memiliki suami dan 3 orang anak. Si Azuma ini adalah seorang pegawai yang bekerja di sebuah bar yang terletak di kota Nishinari. Nah, lalu di akhir bulan Mei diketahui bahwa si Kamata mengunjungi bar tempat di mana si Azuma bekerja. Ya, selayaknya di bar lah ya, si Kamata mengajak kenalan si Azuma dan kemudian minum-minum sampai teler lah mereka berdua. Pas si Azuma udah teler, si Kamata ngajakin si Azuma untuk datang ke salah satu apartemennya tuh. Sejak saat itulah ibu Azuma diketahui sudah menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Di kasus kedua, seorang mahasiswi diketahui menghilang setelah dia meninggalkan asramanya pada tanggal 16 April tahun 1985. Menurut saksi mata, diketahui bahwa si Midori ini meninggalkan asramanya pada pukul 17 waktu setempat dengan tujuan ingin pergi ke tempat perawatan orang dengan disabilitas, guys. Jadi memang kebetulan si Midori ini bekerja di sebuah tempat perawatan orang dengan disabilitas gitu. Menurut saksi mata lain, Midori sempat terlihat di sebuah restoran sushi gitu dengan seorang pria parubaya yang nggak dikenal. Sejak saat itu Midori tidak pernah terlihat lagi. Sampai akhirnya, secara tidak sengaja, Midori berhasil ditemukan di area pertanian milik keluarga Miyoshi. Tapi di dalam kardus, guys. Pada tanggal 22 Januari tahun 1987, seorang siswi SD berumur 9 tahun dilaporkan menghilang. Beberapa waktu kemudian, sekolah dasar tempat siswi ini bersekolah mendapatkan sebuah telepon dari pria misterius yang mengatakan bahwa dialah pelaku penculiknya. Pria misterius tersebut meminta tebusan sebesar 30 juta yen agar siswi ini bisa dilepaskan. Dan si pria ini mengancam kalau misalnya tebusan tidak disiapkan, maka dia akan menghabisi siswi ini, guys. Karena permintaannya yang terlalu besar,
Alhasil sekolah dan juga keluarganya tidak menanggapi ancaman dari si pria misterius ini. Mereka dan juga polisi lebih memilih untuk mencari siswi ini, guys. Akhirnya, siswi ini berhasil ditemukan pada tanggal 4 Mei tahun 1987 di pegunungan Kitayama, Osaka. Tapi di dalam sebuah kardus. Polisi awalnya berpikir bahwa kasus pembunuhan berantai ini nggak akan terjadi lagi, alias berhenti di kasus ketiga saja. Soalnya kasus pembunuhan berantai mengerikan ini sempat berhenti cukup lama, yaitu hampir 7 tahun, guys. Tapi ternyata perkiraan polisi salah, sebab pada bulan Juli tahun 1993 muncul lagi tuh kasus wanita menghilang. Kali ini yang menghilang adalah seorang wanita berumur 45 tahun bernama Kazue Suda. Wanita ini diketahui bekerja sebagai penjaga toko snack itu dan tinggal di daerah yang bernama Tengachaya Higashi, Osaka. Akhirnya polisi melakukan pencarian tuh untuk menemukan si ibu Kazue Suda ini. Tapi karena kurangnya petunjuk, polisi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan wanita ini, guys. Akhirnya ibu Kazue Suda ditemukan oleh seorang penyelidik di sebuah hutan cemara gitu. Dalam kondisi tinggal kerangkanya aja. Kalian masih ingat kan profesi Kamata ini pas tinggal di Osaka itu menjadi apa? Menjadi pencuri pakaian. Nah, ternyata kasus kelima ini melibatkan salah satu langganannya si Kamata, guys, yang bernama Kimiko Nakano. Menurut informasi yang gue dapetin, Kimiko ini dikatakan menghilang pada bulan Maret tahun 1994. Penyelidik yang mencari Kimiko secara tidak sengaja menemukan sesosok tubuh pada tanggal 3 April tahun 1994 dalam kondisi yang mengenaskan banget. Awalnya, polisi kesulitan untuk menentukan identitas dari sosok tubuh ini sebab sosok tubuh ini tidak memiliki identitas dan juga kondisinya udah mengenaskan banget dan terletak di dalam sebuah kardus. Barulah pada tanggal 4 November tahun 1994, polisi berhasil mendapatkan identitas dari tubuh di dalam kardus ini, di mana diketahui bahwa tubuh ini adalah milik si Kimiko Nakano. Nah, ini nih sesuai dengan pepatah lama. Sepinter-pinternya bajing melompat, akhirnya bakalan jatuh juga. Sepinter-pinternya si Kamata ngumpetin barang bukti, akhirnya bakal ketahuan juga, guys. Jadi ceritanya pada tanggal 20 Februari tahun 1995, Kamata akhirnya ditangkap polisi tuh karena ketahuan mencuri sekardus pakaian dari gudang yang terletak di Chuoku, Osaka. Nah, pas lagi proses investigasi, polisi secara iseng mencoba untuk mencocokkan profilnya si Kamata dengan perkiraan kronologi dari kasus pembunuhan berantai yang telah terjadi. Polisi akhirnya ngecek tuh ke catatan mobil sewaannya, ke catatan perjalanan si Kamata. Dan dari situlah akhirnya polisi berhasil menemukan sebuah titik terang, guys. Di mana pada catatan mobil sewanya si Kamata ditemukan fakta bahwa setiap kali terjadi pembunuhan berantai, si Kamata pasti bakalan nyewa mobil itu. Akhirnya dengan adanya petunjuk ini, polisi berusaha untuk menggali informasi yang lebih banyak lagi, guys. Bukti yang paling kuat adalah surat ancaman yang pernah dikirimkan kepada polisi. Kenapa surat ancaman itu bisa menjadi salah satu buktinya? Jadi si Kamata pernah menuliskan sebuah surat ancaman kepada polisi. Dan dalam surat ancaman itu terdapat banyak informasi yang seharusnya hanya pelaku pembunuhan berantai tersebutlah yang tahu. Karena udah terlalu banyak bukti yang mengarah ke Kamata, ya akhirnya Kamata mengakui seluruh perbuatannya dan juga membeberkan seluruh kronologinya. Nah, menurut pelaku, kronologi seperti ini, guys. Di kasus pertama, Yasutoshi Kamata mengunjungi sebuah bar pada tanggal 14 Mei tahun 1985. Nah, di bar tersebutlah terdapat korban pertama yang bernama Fusae Azuma. Si Kamata yang melihat Azuma merasa tertarik tuh dan akhirnya mulai mendekati si Azuma dan diajak untuk mabok bareng tuh. Pas si Azuma udah teler, si Kamata ngajakin si Azuma untuk pergi ke apartemennya. Pas sampai di apartemennya Kamata, Kamata ini ternyata ngajak si Azuma untuk bermantap-mantap. Tapi ditolak. Karena ajakannya ditolak, si Kamata ini ngamuk sejadi-jadinya dan langsung mencekik si Azuma hingga tewas. Setelah Azuma tewas,
si Kamata mulai melakukan proses pemotongan. Udah selesai dengan pekerjaannya, si Kamata memasukkan potongan tubuh tadi ke dalam sebuah kardus dan membawa kardus tersebut ke sebuah hutan yang terletak di area Kobe. Alhasil karena tubuhnya disebar, polisi tidak berhasil menemukan tubuhnya si Azuma sampai 10 tahun kemudian, atau tepatnya setelah si Kamata berhasil tertangkap, guys. Kemudian di kasus kedua yang korbannya bernama Midori, kejadiannya tuh hampir mirip. Dimana si Kamata ini ngelihat si Midori lagi jalan sendirian tuh. Akhirnya si Kamata memutuskan untuk mendekati si Midori. Dan si Midori pun ditraktir makan sushi oleh si Kamata. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh saksi mata bahwa Midori ini sempat terlihat di sebuah restoran sushi bersama seorang pria parubaya. Setelah selesai makan, si Kamata ngajak si Midori untuk mampir ke apartemennya tuh. Anehnya entah kenapa juga si Midori mau-mau aja. Pas sampai di apartemennya, malah si Midori ini mintain uang sebesar 10.000 yen ke si Kamata. Mencurigakan. Karena persoalan dimintai uang inilah, akhirnya si Kamata lagi-lagi mengamuk sejadi-jadinya dan langsung mencekik si Midori hingga tewas di tempat saat itu. Setelah Midori tewas, si Kamata lagi-lagi melakukan proses pemotongan tuh. Tapi kali ini si Kamata lebih pintar, dia meletakkan selembar vinil di bawah tubuhnya si Midori. Udah selesai dengan pekerjaan tadi, si Kamata memasukkan potongan tubuh si Midori ke dalam sebuah kardus dan akhirnya dibawa untuk dibuang. Untuk mengecoh polisi, si Kamata akhirnya mengirimkan sebuah surat ancaman kepada polisi. Di dalam surat itu, si Kamata mengaku bahwa dia adalah monster dengan 21 wajah, di mana pada saat itu monster dengan 21 wajah adalah salah satu penjahat yang paling dicari di seluruh penjuru Jepang. Walaupun dalam surat itu terdapat sebuah sidik jari, tapi karena waktu itu polisi belum mencurigai Kamata, ya Kamata masih lolos tuh. Nah, di kasus ketiga, Kamata mengincar seorang siswa SD yang baru pulang dari les. Pada saat itu, Kamata berpura-pura menanyakan alamat ke para siswi berumur 9 tahun itu, sembari menawarkan imbalan sebesar 200 yen. Ya, karena ada imbalannya dan juga si Kamata ini bersikap ramah, ya siswi SD ini mau-mau aja pas diminta untuk masuk ke dalam mobilnya si Kamata. Tapi ternyata guys, bukannya ngikutin arahan si siswi ini, malahan si Kamata membawa si siswi ini ke apartemennya. Di sanalah Kamata berusaha melecehkan siswi ini. Tapi siswi ini berusaha melawan dan juga berteriak sekencang-kencangnya. Karena takut ketahuan, alhasil si Kamata langsung menghabisi siswi itu dengan cara mencekiknya. Akan tetapi korban ketiga ini tubuhnya nggak dipotong-potong tuh. Jadi dia langsung dimasukin ke dalam sebuah kardus. Tahu nggak kalian alasannya apa? Menurut Kamata, dia nggak perlu capek-capek memotong siswi itu, karena ternyata ya siswi itu langsung muat di dalam kardus yang udah disiapin sama Kamata. Gila tuh. Gua kira mah awalnya karena nggak tega. Nah udah tuh, akhirnya lagi-lagi si Kamata masih lolos dari kecurigaannya si polisi. Hingga akhirnya 2 tahun kemudian, Kamata tertangkap yang kasus pencurian baju tadi. Kemudian Kamata pun dibebaskan pada tahun 1993 setelah menjalani masa hukumannya. Baru beberapa bulan Kamata dibebaskan, dia melakukan pembunuhan lagi. Masih ingat kan kalian korban keempatnya yang ibu-ibu bernama Kazue Suda? Nah, menurut penuturan si Kamata, ternyata dia memberikan sejumlah uang kepada si ibu-ibu ini agar dia mau berkencan sama si Kamata. Ya, karena ada uangnya, si Kazue mau-mau aja diajak ke rumahnya Kamata. Sesampainya di rumah Kamata, si Kazue nanya lagi, berani bayar berapa? Pas si Kamata ngajak mantap-mantap. Bukannya dijawab, malah langsung dicekik tuh si Kazue. Alhasil Kazue pun berakhir di dalam sebuah kardus sama seperti korban-korban sebelumnya, guys. Untuk kasus kelima ini kronologinya kurang lebih hampir mirip dengan kasus keempat, di mana saat itu Kamata mengajak kencan ke si korbannya yang bernama Kimiko Nakano. Terus dibawa ke rumahnya Kamata. Sampai di sana diajak mantap-mantap lagi tuh. Udah selesai si korban minta duit lagi. Ya akhirnya si Kamata marah-marah lagi dan ya endingnya dalam kardus lagi, guys. Tahu nggak yang lebih gila lagi? Ternyata setelah si Kamata menghabisi korban kelimanya, dia masih mencoba untuk mengincar korban keenam loh, guys. Untung juga dia ketangkep.
kalau enggak. Nah, akhirnya karena Kamata udah ketangkep dan juga polisi udah tahu kalau dia pelaku pembunuhan berantai, ya polisi memasukkan dia ke dalam penjara. Lalu pada tahun 1996 Kamata pun disidang. Dan pada tahun 1999 Kamata dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Geblaknya si Kamata ya, sempat-sempatnya pada tahun 2005 dia mengajukan banding ke Mahkamah Agung, tapi untungnya ditolak sih, dan hukuman matinya tetap berjalan. Hingga akhirnya Yasutoshi Kamata yang saat itu udah berusia 75 tahun, dieksekusi pada bulan Maret tahun 2016 dengan cara digantung. Nah itulah dia guys, kasus pembunuhan berantai mengerikan yang pernah terjadi di Osaka, Jepang. Agak ngeri ya, mepet-mepet lewat tuh. Coba aja kalau waktu itu intuisi polisinya kurang kencang, bisa-bisa ada muncul korban-korban berikutnya. Oke, segini aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Pada bulan Mei tahun 1985, seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun. Masih ingat kan kalian si korban keempat ini yang bernama Ibu Azuma Sude aja?